Shalom Bershombers and halo semuanya. Bagaimana kabar kalian nih? Semoga kalian sehat-sehat juga dan siap untuk berada di Frenzy Online kali ini. Oke, aku mengingatkan kalian untuk siapin note dan juga matikan notifikasi di HP-nya, oke? Dan jangan lupa untuk siapkan hati dan pikiran yang serius untuk kepada Tuhan, oke? Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang sore hari ini ya Tuhan. Kau teman kami di sini, di tempat ini bersama-sama kembali Tuhan, maupun dalam youth ini yang di dalam YouTube ya Tuhan. Semoga apa yang menjadi pada kali ini menjadi berkah dan menjadi rema dalam kehidupan kami dalam satu minggu ke depan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke guys, selamat beribadah.
Halo guys, seneng banget bisa ketemu lagi bareng kalian di Youth Frenzy. Aku berdoa dan aku percaya dimanapun kalian berada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Oke? Aku percaya kalian juga pasti udah gak sabar buat dengerin firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Tuhan memimpin kehidupan kami ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat, menuntun pikiran kami, membuat kami diperbaharui dan diubahkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, judul khotbah hari ini adalah My Mind, artinya pikiranku. Nah, pikiran merupakan hal yang penting bagi kebanyakan orang. Bukan kebanyakan orang sih, untuk semua orang. Nah, seringkali waktu orang mengendarai sepeda motor, mereka akan mengenakan jaket untuk melindungi diri mereka, untuk melindungi kulit mereka, dan mereka juga akan mungkin mengenakan masker untuk melindungi diri mereka dari virus, terutama di saat pandemi seperti ini. Nah, selain mengenakan jaket dan juga masker, untuk pengendara motor mereka juga pasti akan mengenakan helm. Kenapa kok harus mengenakan helm? Nah, helm ini digunakan untuk melindungi kepala mereka. Karena kepala itu adalah tempat untuk berpikir. Nah, sebagaimana kita melindungi kepala dengan menggunakan atau memakai helm, demikian juga kita harus melindungi pikiran kita dengan mendengarkan atau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Amsal 23 ayat 7 berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Sedangkan kalau dalam bahasa Inggris, for as he think in his heart, so is he. Yang artinya sebagaimana dia berpikir dalam hatinya, demikianlah dia. Pikiranlah yang memimpin semua tindakan kita. Dengan kata lain, setiap tindakan kita ini muncul dari apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir yang buruk, tindakan kita juga akan buruk. Kita berpikir suatu hal yang jahat, tindakan kita akan jahat. Sama halnya waktu kita berpikir hal yang baik nih teman-teman. Waktu kita berpikir hal yang baik, maka yang akan muncul tindakan kita juga akan menjadi baik. Nah, iblis nih yang sering menawarkan hal-hal yang buruk. Dia sering kali meracuni pikiran kita. Tapi firman Tuhanlah, kebenaranlah yang menuntun kita dalam hal yang benar. Nah, ini kalau di Efesus 6 ayat 12, ntar teman-teman boleh baca. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, yaitu roh-roh yang jahat. Nah, ayat di atas menunjukkan bahwa peperangan kita ini bukan peperangan secara fisik, tapi peperangan secara spiritual yang ada dalam pikiran kita. Seringkali kita berpikir hal yang buruk, seringkali kita dikecoh oleh iblis. Dia berusaha menjauhkan kita dengan pikiran-pikirannya yang jahat. Ya, benar banget. Iblis itu adalah bapa segala dusta. Tuhan Yesus yang menyebut itu. Dia berusaha menjauhkan kita dari Tuhan dengan cara menipu kita. Dia seringkali memasukkan hal yang buruk dalam pikiran kita, yaitu apa? Seperti rasa tidak percaya diri, rasa bimbang, rasa kekhawatiran, mungkin pikiran jahat, pikiran yang mesum, yang mungkin membuat kita ini semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana kita dapat menang atas tipu daya iblis? Bisa nggak sih kita menang atas tipu daya iblis? Bisa banget teman-teman. Tuhan sudah ajarkan kita solusinya. Mau tahu solusinya? Yang pertama, memperbarui pikiran kita dengan firman-Nya. Ayatnya ada di Yohanes 8 ayat 31 sampai yang ke-32. Jika kita memikirkan hal-hal yang berasal dari daging, maka kita akan berjalan dalam daging. Tetapi jika kita memikirkan hal-hal yang dari roh, maka kita akan berjalan dalam roh. Nah, firman Allah lah yang dapat memperbarui setiap pikiran kita. Nah, ini teman-teman. Jadi waktu kita sering nonton konten-konten yang buruk atau film-film horor yang buat kalian ini susah berpikir jernih, maka kalian akan pikiran kalian ini susah untuk diajak berpikir secara benar. Kalian akan melakukan hal-hal yang jahat. Ada nih, aku pernah nonton di YouTube kalau nggak salah. Jadi ada orang ini yang bertindak atau melakukan tindak kejahatan. Dia ini terinspirasi dari sebuah film yang dia tonton. Persis gayanya waktu dia diinterogasi, caranya dia melakukan
ya tindakan kejahatan itu sama persis sama apa yang dia lihat. Jadi teman-teman, daripada teman-teman nonton hal-hal yang seperti itu, kita pakai pikiran kita dengan gak benar, lebih baik kita ini baca firman Tuhan, mendengarkan hal-hal yang baik, mendengarkan hal-hal yang positif, melihat hal-hal yang baik. Jadi membangun diri kita ini supaya kita ini bisa berpikir yang baik, sehingga tindakan kita ini juga menjadi tindakan yang baik. Itu teman-teman. Bener? Sip. Sekarang poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu menggunakan senjata kuasa Allah. Ayatnya ada di 2 Korintus 10 ayat 4 sampai yang kelima. Kita terlibat dalam peperangan secara rohani, maka dari itu kita nggak bisa melawan dengan menggunakan senjata fisik. Ya senjatanya harus sama-sama itu dong, spiritual. Jadi kita nggak bisa pakai AK-47 gitu ya, kita nggak bisa ya. Jadi kita harus menggunakan senjata kuasa Allah untuk melawan siasat si iblis ini supaya kita menang. Lalu poin yang ketiga yaitu doa, pujian, dan penyembahan. Nah ayatnya ini ada di 2 Tawarik 5 ayat 13 sama di Mazmur 22 ayat yang ketiga. Dengan kita berdoa, dengan kita memuji Tuhan, dengan kita melakukan penyembahan, itu artinya kita sedang membangun hubungan kita dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Nah ingat, saat teduh itu penting banget. Kalian saat teduh gak di rumah? Gak apa-apa, aku gak marah ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah lama gak saat teduh, kita saat teduh bareng-bareng. Soalnya firman ini bukan cuman buat kalian teman-teman, firman ini juga buat saya gitu ya. Kita belajar bareng, kita bangun suatu pola pikir yang benar, kita bangun tindakan yang benar, kita bangun kebiasaan yang baik supaya kita ini juga sama-sama diberkati teman-teman. Nah kalau teman-teman mungkin udah jarang saat teduh, kita saat teduh bareng. Kita mulai biasakan hal itu supaya firman Tuhan ini terus ada dalam diri kita. Jadi waktu kita mengalami suatu hal yang buruk, kita tidak mudah jatuh, kita tidak mudah kecewa. Ya kalau kita mudah jatuh, kita mudah kecewa, kita mudah dipermainkan iblis, kita akan semakin jauh dari Tuhan. Nah sedih gak sih kalau kita jauh dari Tuhan? Tuhan sedih banget waktu kita jauh darinya gitu ya. Lawan baliknya iblis seneng banget kalau kita jauh daripada Tuhan. Jadi kesimpulannya mantap gak udah kesimpulan? Nah jadi kalau seumpamanya iblis ini berhasil mempengaruhi pikiran kita, otomatis setiap tindakan kita ini akan gak benar. Karena apa? Ya karena iblis sudah mempengaruhi pikiran kita. Kita udah diracuni dengan pikiran-pikiran yang tidak benar. Dia berkuasa atas pikiran kita. Maka dari itu kita itu perlu banget teman-teman buat kita dekat sama Tuhan, supaya ya pikiran kita ini diperbarui senantiasa. Kita perlu banget buat baca firman Tuhan. Kita perlu banget buat menjalin hubungan dengan Tuhan, dengan memuji Tuhan, dengan saat teduh. Nah itu perlu banget. Jadi kalau kita nggak melakukan itu, kita semakin jauh daripada Tuhan. Kayak ibaratnya nih ya, paling gampang ibaratnya kayak kiper gitu ya. Kalau kiper semakin jauh dari gawang, nah itu semakin bahaya teman-teman. Ibaratnya kayak gitu. Jadi kita harus semakin dekat sama Tuhan. Dengan demikian hidup kita ini akan semakin diperbarui dan kita itu akan senantiasa berpikir dengan benar. Kalau pikiran kita benar, maka tindakan kita juga benar. Mantap banget gak? Kayaknya ini seperti firman Tuhan yang gampang, tapi sangat susah teman-teman buat dipraktekkan kalau kita gak terbiasa melakukannya setiap hari. Oke? Aku berdoa supaya kalian ini senantiasa ada dalam lindungan Tuhan, senantiasa dalam penyertaan Tuhan, dan kalian semakin hari semakin diberkati. Sama-sama kita lakukan hal ini ya. Oke? Yuk kita akhiri firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur buat firman-Mu hari ini ya Bapa. Dimanapun kami berada, mau berdoa biarlah Tuhan memberkati kehidupan kami. Tuhan yang menolong kami untuk kami bisa membangun kebiasaan yang baik, kebiasaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga setiap tindakan yang keluar dari hasil pemikiran kami ini adalah tindakan yang benar, bukan tindakan yang jahat, tindakan yang membangun dan menjadi berkat, bukan menyusahkan
atau menyengsarakan orang lain atau membawa dampak buruk bagi orang lain ya Bapa. Pakai kami menjadi alat Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mau berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap kami anggota Youth Frenzy ya Bapa, dimanapun kami berada, dan juga teman-teman yang mendengarkan khotbah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka, mungkin yang sekolah, dalam pekerjaan mereka, dalam semuanya ya Bapa. Berdoa kiranya Tuhan yang memberkati. Demikian juga berdoa biarlah kesehatan senantiasa ada dalam diri kami, supaya kami boleh melakukan aktivitas kami dengan baik, supaya kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur, terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Gimana nih firman pada kali ini? Kalian sudah diberkati belum? Yang pastinya sudah lah, masa belum? Oke guys, jangan lupa pada hari Senin ataupun Selasa pada jam 7 malam ada FC online loh. Dan jangan lupa follow Instagram kami Youth Frenzy, dan jangan lupa subscribe channel Youth Frenzy dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dalam Frenzy online service berikutnya. Oke? See you and God bless you semua.